Halo semua, perkenalkan nama saya Ruslan Stompul. Saya akan mempresentasikan tentang marketing public relation. Yang pertama adalah pengertian marketing public relation menurut beberapa ahli. Yang pertama itu adalah menurut Philip Kotler. Marketing public relation adalah sebuah proses perencanaan dan mengevaluasi program yang merancang penjualan kepada setiap pelanggan. Yang kedua adalah menurut Thomas L. Harris. Marketing public relation adalah proses perencanaan dan pengevaluasian program yang merancang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Yang ketiga adalah menurut Keller, marketing public relation dapat membangun kesadaran dengan menempatkan berita di media untuk menarik perhatian orang pada suatu produk, jasa, orang, organisasi, atau gagasan. Jadi, menurut saya, marketing public relation adalah proses pemecahan dan pengevaluasian program-program yang merancang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai suatu informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan yang dapat menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Manfaat marketing public relation. Yang pertama, membangun posisi perusahaan sebagai pemimpin besar. Yang kedua, membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen. Yang ketiga, meluncurkan kembali dari reposisi dari produk-produk yang sudah jenuh. Yang keempat, membangun komunikasi dari kelebihan-kelebihan manfaat dari produk-produk yang sudah lama. Yang kelima, dapat mengikutsertakan karyawan dan masyarakat untuk lebih mengenal produk. Yang keenam, membangun pasar baru dan pasar yang lemah. Yang ketujuh, membangun dan menciptakan perhatian atas suatu kategori produk. Yang kedelapan, mengembangkan daya jangkauan iklan. Yang kesembilan, mengatasi resistensi atau perlawanan dari konsumen terhadap iklan. Yang terakhir adalah dapat membantu mengatasi masalah produk yang sedang dalam risiko. Kendala yang dihadapi marketing PR dalam pelaksanaan pemasaran di PT Batik dan Narhadi Surakarta. Terdapat dua macam kendala yang dihadapi oleh marketing PR dalam pelaksanaan pemasaran perusahaan, yaitu yang pertama, hambatan intern atau ke dalam, yaitu hambatan yang berasal dari dalam perusahaan. Hambatan intern yang dihadapi oleh PT Batik dan Narhadi Surakarta adalah, yang pertama itu adalah faktor sumber daya manusia. Hambatan kurang optimalnya kualitas sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan kegiatan promosi kepada masyarakat, serta minimnya kemampuan dalam penguasaan desain visual. Sebenarnya dapat teratasi sejak perekrutan pihak perusahaan agar selalu memberikan motivasi kemampuan yang dimilikinya agar dapat digunakan secara optimal dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang kedua itu adalah faktor budgeting. PT Batik dan Narhadi Surakarta merupakan salah satu perusahaan nasional yang telah berdiri cukup lama dan tetap mampu eksis dalam tingginya persaingan yang terjadi. Adalah hambatan ekstern atau keluar, yaitu hambatan yang berasal dari luar perusahaan. Hambatan ekstern yang dihadapi oleh PT Batik dan Narhadi Surakarta adalah, yang pertama, faktor persaingan harga. Hambatan dari persaingan harga yang dirasakan tidak terlalu berpengaruh pada PT Batik dan Narhadi, karena pada dasarnya PT Batik dan Narhadi telah memiliki jangkauan pasar tersendiri yang terus setia menggunakan produk Batik dan Narhadi yang dihasilkan. Yang kedua, faktor kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Setiap pelanggan yang membeli produk dan Narhadi tentu memiliki tujuan serta kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari tujuan untuk membeli pakaian untuk pesta, ke kantor, maupun tujuan yang lain. Yang ketiga adalah faktor dari pihak yang ketiga. Salah satu alternatif yang digunakan untuk mensosialisasikan program-program yang telah disusun kepada para pelanggan, relasi, hingga masyarakat luas adalah melalui dengan iklan di berbagai media yang ada, seperti televisi, radio, surat kabar, pamflet, dan lain-lain. Cara ini digunakan untuk tujuan menumbuhkan citra positif perusahaan terhadap publik eksternal dan masyarakat luas, serta upaya untuk terus mengingatkan generasi mendatang akan brand PT Batik dan Narhadi Surakarta.